Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Semoga kita dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan teruslah mendengarkan firman Tuhan. Buka hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan. Terlebih kepada kita yang mengalami pergumulan yang berat, mengalami permasalahan, sakit penyakit yang terjadi dalam tubuh dan jiwa kita, maka kita harus datang kepada Tuhan. Buka hatimu untuk menyampaikan segala keluhan, segala permohonan, dan segala permintaan maaf kita kepada Tuhan. Supaya Tuhan pasti akan memberkati kita, bahkan melepaskan kita dari setiap hukuman-hukuman yang harusnya kita dapatkan. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-130 ayat yang ketiga. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Mazmur pasal ke-130 ayat yang ketiga. Dikatakan demikian. Jika engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, pernahkah kita mengalami pergumulan, mengalami penderitaan, sehingga kita merasa bahwa penderitaan kita ini sama seperti kita sedang terpuruk ke jurang yang begitu dalam? Saya mau katakan kepada kita saudara-saudara, orang-orang yang dikenan Tuhan, orang-orang yang benar dan mencintai Tuhan juga belum tentu lepas daripada pergumulan. Bahkan acap kali orang-orang yang benar, orang-orang yang mencintai Tuhan justru mengalami pergumulan. Dan jangan pernah berpikir bahwa kita tidak akan pernah mengalami pergumulan dalam hidup kita. Saya meyakini begini. Kalau orang yang benar, pasti dia akan mengalami pergumulan. Pasti itu. Itu sudah ukuran pasti. Jangan berkata tidak. Makanya jangan berdoa kepada Tuhan supaya kita lepas dari pergumulan. Tidak akan mungkin. Karena apa saudara-saudara? Karena saya mau katakan orang yang benar pasti dia akan menyaksikan kebenaran. Dan di tengah-tengah dunia orang yang jahat, di dunia yang jahat ini, kebenaran itu pasti akan ditolak. Dan orang akan berusaha untuk membungkam kebenaran itu. Maka ketika usaha-usaha untuk membungkam kebenaran itu, kita pasti mengalami pergumulan yang begitu berat. Hari ini firman Tuhan ini mau mengingatkan kepada kita, ini adalah ungkapan bagian yang diungkapkan oleh pemazmur ketika dia benar-benar terpuruk dalam jurang pergumulan dan penderitaan yang begitu berat dalam hidupnya. Tetapi saudara-saudara, hal yang menakjubkan buat kita, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita, hak yang istimewa untuk kita boleh menyampaikan segala pergumulan dan permohonan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah situasi yang keterpurukan, justru dia berseru kepada Tuhan. Sama seperti Yeremia yang berseru-seru dari penjara bawah tanah. Sama seperti Daniel yang berseru-seru dari gua singa. Sama seperti Nabi Yunus yang berseru-seru dari dasar laut di dalam perut ikan itu. Mereka mengalami pergumulan yang begitu berat dan begitu mengerikan. Dan disitulah mereka bergumul, menyerukan, berseru kepada Tuhan, bermohon kepada Tuhan. Mereka mengungkapkan, menyatakan permohonannya di hadapan Tuhan dalam doa mereka. Dan saudara-saudara, yakinlah bahwa Tuhan akan mendengar setiap keluhan-keluhan, permohonan-permohonan, ratapan-ratapan penderitaan kita. Dia akan mendengar minta tolong kita, maka dia akan melepaskan kita. Oleh karena itu saya mau katakan kepada kita, siapapun kita, seberat apapun pergumulanmu, mari bermohon, mari menyampaikan, mari menyerukan semuanya di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan mendengar engkau. Tuhan akan melepaskan engkau. Itu yang menarik saudara-saudara. Dan firman Tuhan hari ini, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah pergumulannya, pemazmur menyatakan bahwa apa?
Seperti yang dikatakan firman Tuhan ini, jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Jadi di tengah-tengah pergumulan dan dia berseru kepada Tuhan, dia menyadari akan dosa-dosanya. Itu yang menarik, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang perlu kita lihat dari apa? Dari firman Tuhan ini. Ya kan, menarik buat kita, dia masih sempat untuk apa? Untuk mengakui kekurangannya di hadapan Tuhan. Jadi ada beberapa hal saudara-saudara yang mau kita lihat dalam renungan kita ini, apalagi ketika dia menyadari dosa-dosanya. Yang pertama, ketika orang berseru kepada Tuhan, maka dia harus merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Merendahkan hatinya. Yang dimaksudkan dengan merendahkan hatinya, menyadari diri bahwa dia berkekurangan, bahwa dia penuh dengan dosa, bahwa dia adalah orang yang jahat. Sehingga kita jangan pernah membenarkan diri di hadapan Tuhan lagi. Kita harus menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang sangat berdosa. Dan kita perlu mengakui dosa-dosa kita dan memohon pengampunan kepada Tuhan. Itu yang menarik. Dan itu yang harus kita sampaikan. Yang kedua saudara-saudara, ya, yaitu kita harus mengakui kuasa dan keadilan Allah. Kita harus menyadari itu. Bahwa Allah itu betul-betul memperhatikan segala hidup kita. Dan kalau kita menyadari bahwa Tuhan itu penuh kuasa dan adil, dan ketika dia melihat dosa-dosa kita, maka siapakah yang dapat tahan? Gemetarlah kita, ketakutanlah kita, karena Tuhan pasti akan menghukum kita. Itu. Jadi makanya kita benar-benar menyadari bahwa memang ada kuasa Tuhan dan keadilannya bisa terjadi, sehingga setiap orang tidak akan bisa tahan berhadapan muka dengan Tuhan. Matanya dapat menyingkapkan apa yang ada di dalam hati setiap orang. Itu termasuk orang yang terbaik sekalipun. Jadi saudara-saudara, di hadapan Tuhan tidak ada orang yang merasa benar. Itu. Jadi makanya kita harus menyadari dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Dan memang kalau Tuhan harus menghukum kita, maka hukuman itu begitu berat dan sangat-sangat menakutkan. Makanya orang tidak akan pernah tahan di hadapan Tuhan. Yang ketiga saudara-saudara, ini yang juga perlu kita sadari, bahwa memang kita harus mengagumi kesabaran Tuhan, kasih dan cinta Tuhan kepada kita. Di tengah-tengah kita menyadari tadi bahwa dosa-dosa kita yang begitu besar, begitu banyak, dan ketika kita menyadari bahwa ketika kita berdosa dan hukuman Tuhan akan terjadi dan begitu mengerikan dan sehingga orang tidak tahan, tetapi di sini kita harus juga menyadari bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kasih, cinta, penuh cinta kepada kita, rahmatnya begitu besar. Maka kita masih diberikan hidup dan masih diberikan kepada kita kesempatan untuk apa? Untuk menyadari semua dosa-dosa kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, di tengah-tengah pergumulan kita, mari kita datang ke hadapan Tuhan menyadari dosa-dosa kita. Dan itu begitu luar biasa, sehingga betul-betul kita merasakan bahwa memang begitu baik Tuhan. Sehingga kita boleh berseru dengan sukacita di hadapan Tuhan, di tengah-tengah penderitaan kita. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Di tengah-tengah pergumulan, tengah-tengah penderitaan, pemazmur menyampaikan hidupnya, bermohon, meratap, berseru kepada Tuhan, supaya Tuhan mendengarkan dia. Dan dia menyadari bahwa di tengah-tengah pergumulannya, bahwa dosanya begitu banyak. Dia adalah orang-orang yang jahat. Dia merasa bahwa dirinya jahat, sehingga dia perlu pengampunan dari Tuhan. Terima kasih Yesus, biarlah kami juga menyadari hidup kami, supaya kami juga menyadari bahwa kami butuh pengampunan dari Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, sudah dengarkan firman Tuhan, teruslah mendengarkan firman Tuhan, dan ingat, sadarilah hidupmu, sadarilah dosa-dosamu. Ketika engkau bergumul, jangan pernah berhenti untuk berseru kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Teruslah mendengarkan firman Tuhan, supaya kita boleh dikuatkan dan diteguhkan. Salam.